Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 8 ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, dalam kondisi apapun kita tetap belajar walaupun tidak bertatap muka. Oke, untuk sekarang kita pakai metode EPI ya. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan kalian terbiasa. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita akan bahas seni tari tradisional ya. Sebelumnya mungkin masih ingat ya, kita akan bahas dulu sebelum tari tradisional itu apa, kita bahas dulu tentang seni tari. Apa sih itu seni tari? Nah, pengertian seni tari adalah ungkapan jiwa yang mengandung unsur keindahan dalam bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan irama yang mengiringinya. Itu ya pengertian seni tari. Sebenarnya seni ibu bahas di kelas 7, tapi untuk sambil mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah lama ya khawatir lupa, maka ibu ungkap lagi di sini, yaitu apa yang maksud dengan seni tari, yaitu ungkapan jiwa yang mengandung unsur keindahan dalam bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan irama yang mengiringinya. Lalu apa yang dimaksud dengan pengertian tari tradisional? Pengertian tari tradisional adalah tari yang berkembang di daerah tertentu atau tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu ya, yang berpijak dan berpedoman luas pada adaptasi kebiasaan yang turun-temurun dan dianut oleh masyarakat pemilik tari tersebut ya. Nah, pada umumnya tari tradisional ini memiliki nilai historis. Apa itu historis? Historis itu sejarah yang tinggi ya. Nah, kemudian tari tradisional memiliki sifat kedaerahan yang kental dengan pola gaya tari atau style yang dibangun melalui sifat dan karakter gerak yang sudah ada dari sejak lama. Tari tradisional yaitu tari yang telah baku ya, yang sudah diatur oleh aturan-aturan tertentu dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Aturannya baku bahkan secara turun-temurun melalui generasi ke generasi yang lain ya. Nah, tarian jenis ini telah mengalami perjalanan cukup panjang bertumpu pada pola garapan tradisi yang kuat. Itu tari tradisional. Jadi ketika ya zaman dulu tarian tersebut ada, sampai sekarang pun ada. Karena apa? Beratur dari pola gaya yang sudah diatur oleh turun temurun atau saling mewariskan ya. Nah, kemudian keunikan gerak tari tradisional ada berapa? Secara umum ada 4 ya, yang sering ibu sebut wiraga, wirama, wirasa, wirupa. Ini bahasa lain dari seni tari ya. Wiraga itu berkaitan dengan gerak ya, berarti keunikan gerak. Apa? Gerak tari bukan hanya berhubungan dengan kelenturan tubuh dan keluasan saja, tapi gerak tari daerah memiliki patokan tersendiri dan masing-masing memiliki keunikan. Contoh, gerak kaki yang lincah banyak diperagakan pada tari Kalimantan ya, sedangkan gerak tari Jawa biasanya gerakan tariannya lebih pelan dan halus. Itu ya keunikan gerak tari masing-masing daerah berbeda. Ada lagi selain gerakan yang lain, misalnya gerak mata juga ya beda ya. Sementara untuk gerakan mata yang ditujukan pada tarian Bali tanpa menggerakkan kepala, jadi hanya mata saja. Tapi untuk pada tarian Jawa itu menggerakkan mata itu dianggap tabu ya. Mereka itu lebih sering menggerakkan bagian kepala dibandingkan bagian mata. Nah, kedua, wirama. Wirama itu berkaitan dengan irama atau musik pengiring ya. Pada hakikatnya seni tari terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur gerak dan unsur musik pada hakikatnya. Tapi untuk melengkapi semua tarian itu supaya lebih indah, maka ada unsur tambahan, yaitu wirasa dan wirupa. Nah, wirama berkaitan dengan unsur bunyi ya. Tari tidak akan lengkap tanpa iringan musik. Dengan demikian, ekspresi jiwa sebagai ide yang ingin disampaikan lebih terasa kepada siapa? Kepada penonton ya.
Nah, kemudian apakah masing-masing seni musik memiliki karakter, Bu? Pengiring jelas. Setiap daerah memiliki karakter masing-masing. Contoh, iringan musik gamelan sangat cocok untuk mengiringi tarian Jawa, ya, bukan untuk tarian Kalimantan atau Sumatera, ya. Nah, bahkan sesama iringan gamelan juga berbeda, karena ada gamelan Jawa, ada gamelan Sunda, ada gamelan Bali, gitu ya, anak-anak. Yang ketiga, keunikan gerak yang ketiga adalah wirasa. Wirasa itu adalah penghayatan. Penghayatan biasanya tergantung kepada jenis musiknya tersebut, jenis tariannya tersebut berdasarkan tema. Temanya apa itu? Tema kepahlawanan, misalnya tema kesedihan, tema percintaan, itu akan bermain adalah wirasa. Yang keempat adalah wirupa. Wirupa berkaitan dengan keunikan busana. Tanpa dukungan kostum, suasana tari tidak akan muncul dengan baik. Nah, masing-masing tarian harus disesuaikan dengan jenis irama, gerakan maupun tujuan. Maka disesuaikanlah busana yang paling pas, ya. Biasanya busana yang digunakan kalau pada tarian tradisional itu biasanya yang digunakan adalah tarian busana sehari-hari daerah tersebut, gitu, ya. Misalnya pada tarian yang busananya mengikuti tarian, misalnya tari kijang, tari merak. Tari merak itu kan sebuah tarian yang menceritakan seekor burung merak, ya. Maka busananya pun ya dibuatlah semirip mungkin dengan merak dan sebagainya, ya. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya ini ada secara garis besar, secara umum tarian tradisional itu dibagi menjadi 3. 1 ada tari rakyat, 2 tari klasik, 3 tari kreasi. Ini ibu sertakan atau ibu sisipkan gambar contoh, ya. Salah satunya tari rakyat itu tari lengger, ini contohnya. Kemudian tari klasik itu tari bedaya, ini contohnya. Kemudian tari kreasi itu tari merak, ini contohnya. Apa yang maksud dengan tari rakyat? Tari rakyat adalah tari yang tumbuh di kalangan masyarakat lokal. Masyarakat lokal itu apa? Masyarakat daerah setempat, hidup dan berkembang sejak zaman primitif, ya, dan diturunkan secara turun temurun. Primitif itu berarti budayanya masih sangat sederhana, ya, jadi zaman dahulu lah kalau kasar gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tari klasik. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, sama sebenarnya tari tradisional. Namun kalau ini lahirnya di kalangan orang biasa, kalau ini di kalangan masyarakat keraton atau lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal dan diturunkan juga secara turun temurun, sama. Dan yang ketiga, tari kreasi adalah tari yang diaransemen. Diaransemen itu diubah, distilisasi dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap memperhatikan atau mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu, ya. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian pola dalam seni tari. Pola dalam seni tari itu ada berapa? Pola dalam seni tari itu ada 4, ya. 1 yaitu pola lantai, ya. Ini bukan horizontal, ya, maaf ya, ini adalah vertikal, ya. Pola lantai dalam seni tari ada vertikal, ada pola lantai horizontal seperti ini. Ini ada pola lantai melingkar, ada pola lantai diagonal, ya. Jadi kalau kalian misalnya contoh kalian melihat tarian pola lantai seperti ini, oh berarti dia mengikuti pola lantai vertikal. Kalau misalnya seperti kita lihat tari kecak, ya, melingkar begini nih, ini berarti dia mengambil pola lantai melingkar. Atau misalnya pola lantai horizontal, ya, seperti di tarian-tarian sedati misalnya, ya, tari badindin atau dan sebagainya, itu juga tari horizontal. Atau juga ada lagi tari diagonal dan sebagainya. Paham ya anak-anak? Kemudian yang terakhir, ini ada tugas dari ibu. Jadi tugasnya adalah tulislah beberapa contoh tari rakyat yang tadi, ya. Beberapa contoh tari rakyat ini sudah ibu sebutkan, salah satunya 1, 2, 3. Jadi masing-masing 1. Nah, tugasnya adalah tulislah beberapa contoh tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi, dan sebutkan asal daerahnya. Jadi kamu menyebutkan tari rakyat ini nama tariannya apa,
kemudian daerahnya ya, minimal satu tarian 3, ini 3, ini 3. Dimana Bu diisinya? Silahkan kamu isi jawabannya di kolom komentar. Namun jangan lupa sertakan nama lengkap terlebih dahulu baru jawabannya ya. Itu akan masuk ke daftar nilai dan juga absen. Jadi tugasnya tolong diperhatikan seperti ini, secepatnya diisi ya anak-anak, paham ya? Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kita sambung lagi di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.